Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Husnul Khotimah dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran pada PKN di SD atau MI. Strategi pembelajaran PKN SD atau MI. Strategi adalah suatu seni yang memberdayakan sumber daya manusia secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efektif. Ada beberapa jenis strategi dan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN sebagai berikut. 1. Pembelajaran langsung. Beberapa strategi dan metode yang termasuk dalam pembelajaran langsung meliputi ceramah, demonstrasi, pendekatan eksplisit, praktek dan latihan, perbandingan dan kontras, pertanyaan didaktik. Secara umum, pembelajaran langsung digunakan dengan pendekatan ekspositori yang bersifat satu arah dan peran guru sangat dominan. Metode pembelajaran ini sangat efektif apabila digunakan oleh seorang guru yang memiliki bakat sebagai orator. Metode pembandingan dan pengontrasan digunakan untuk menandai persamaan dan perbedaan satu dengan yang lain. Dalam metode ini ada tindakan pengelompokan. Tujuannya adalah membantu siswa membedakan antara berbagai jenis gagasan konseptual. Dalam pembelajaran PKN, tentu saja banyak jenis konsep yang abstrak, sehingga memerlukan penjelasan untuk memahami konsep tersebut. Perlu adanya pembandingan dan pengontrasan agar mudah dipahami oleh siswa. 2. Pembelajaran interaktif. Ada beberapa jenis strategi dan metode dalam pembelajaran interaktif, meliputi diskusi, debat, pemecahan masalah, cooperative learning, kelompok tutorial, dan bermain peran, serta wawancara. Secara umum, pembelajaran interaktif ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat dua arah, dan peran siswa lebih dominan. Berikut uraian beberapa metode pembelajaran yang dapat diuraikan dalam pembelajaran PKN di SD atau MI. A. Debat. Debat adalah beradu argumentasi secara terstruktur antara dua belah pihak yang berlawanan dengan cara mempertahankan atau menyerang pendapat yang dikemukakan. Metode ini sangat cocok dikembangkan dalam mata pelajaran PKN. Tujuan dari strategi ini adalah melibatkan para siswa dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan mata pelajaran. Debat mendorong peserta berpikir bukan hanya mengenai faktor dari suatu situasi, melainkan implikasinya. Peserta didik pun didorong untuk berpikir secara kritis dan strategis tentang posisinya dan posisi lawan. Oleh karena itu, debat sangat efektif bagi pembelajaran PKN, terutama dalam mempersiapkan peserta didik hidup dalam bermasyarakat. B.
Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memerankan karakter dalam situasi tertentu. Artinya, bahwa siswa harus memainkan satu peran tersebut sehingga yang bermain tersebut harus mampu berbuat sesuai dengan perannya. Misalnya, jika peran yang dimainkan adalah polisi, maka ia harus mampu berperan sebagai polisi. 3. Pembelajaran tidak langsung. Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis pembelajaran tidak langsung meliputi inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, reflektif, meta konsep. Secara umum, pembelajaran tidak langsung ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat dua arah, dan peran siswa lebih dominan. Metode pembelajaran tidak langsung sangat tepat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan DMI. Metode inquiry. Metode pembelajaran inquiry memberikan kesempatan kepada siswa memperoleh pengalaman pengumpulan informasi. Hal ini tentu memerlukan kemampuan berinteraksi yang intensif di antara peserta didik dengan guru, bidang studi, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Bertanya adalah inti dari belajar inquiry. Siswa harus menunjukkan pertanyaan yang relevan dan mengembangkan bagaimana cara menjawab dan menjelaskannya. Inquiry menempatkan proses berpikir dalam interaksi antara sesama siswa dalam menganalisis persoalan, data, topik, konsep, bahan, dan masalah. Yang B. Pemecahan masalah. Ada dua jenis metode pemecahan masalah, ialah pemecahan masalah yang bersifat reflektif dan pemecahan masalah kreatif. Pemecahan masalah memfokuskan pada upaya pengetahuan persoalan dengan mempertimbangkan semua faktor kemungkinan untuk menemukan solusi. Metode pemecahan masalah digunakan untuk membantu siswa berpikir tentang masalah tanpa menerapkan gagasan yang dimiliki sebelumnya. Pemecahan masalah membantu siswa memahami masalah etika yang dilematis, membantu merencanakan strategi masa depan. Yang C. Peta konsep. Peta konsep adalah bentuk khusus dari diagram jaring untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengumpulan dan berbagai informasi. Peta konsep adalah strategi untuk mengembangkan konsep yang terdiri atas sejumlah sel yang di dalamnya ada konsep pertanyaan yang terkait dengan sel konsep atau pertanyaan lain. 4. Pembelajaran melalui pengalaman. Beberapa strategi dan metode yang termasuk ke dalam jenis pembelajaran melalui pengalaman meliputi simulasi, visual atau organisasi grafik, bermain peran, observasi, survei, dan field trip. Secara umum, pembelajaran melalui pengalaman ini menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat interaktif, multi-arah, dan siswa lebih dominan. Metode pembelajaran melalui pengalaman langsung sangat tepat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Simulasi adalah bentuk belajar melalui pengalaman belajar dengan mengalami. Simulasi memerlukan skenario apa yang diperankan oleh siswa. Simulasi bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep melalui praktik pengalaman sehingga dapat membantu siswa memahami nuansa sebuah konsep. Dalam melaksanakan simulasi, diharapkan guru dapat menanamkan disiplin atau sikap hati-hati.
karena bila tidak disiplin, maka keterampilan akan sulit dikuasai, bahkan tujuan akan sulit dicapai. Untuk kelancaran pelaksanaan simulasi dan pencapaian tujuan pembelajaran, ada 4 keterampilan dasar pengajar, yaitu keterampilan bertanya, 2 keterampilan menjelaskan, ketiga keterampilan memberi penguatan, keempat keterampilan mengajar kelompok kecil. 5. Strategi belajar mandiri. Strategi belajar mandiri merujuk kepada penggunaan metode-metode pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Belajar mandiri menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Beberapa strategi dan metode yang termasuk dalam belajar mandiri meliputi pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, pelajaran berbasis komputer e-learning. Ya, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran dalam pembelajaran PKN di SD atau MI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.